Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian At-Tasawwuful Islami dalam tajuk realiti kematian, perkara yang mesti kita hadapi. Pada pembincangan kita yang telah lalu, kita masih lagi membahas dan menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyifatkan manusia dalam dua bahagian, sama ada berakal, baik dan berakal, ataukah terjemahan tolol atau lemah dan lemah. Kita baru menjelaskan bahagian yang pertama. Al-qayyisu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang baik, cerdik, pandai. Sebab ada orang kita tengok dia cerdik zahirnya, tapi sebenarnya tak cerdik. Nah, ada orang kita tengok baik, tapi dia sebenarnya tak baik. Nah, Islam menghendaki cerdik zahiran wa batinan, baik zahiran wa batinan. Dia mengetahui maslahat dia, bekerja untuk maslahat diri dia, maslahat keluarga dia, maslahat orang-orang yang disayangi, maslahat masyarakat dia, maslahat orang lain di dunia dan di akhirat. Itu baru dikatakan al-qayyis, orang yang baik lagi cerdik. Mandana nafsahu, yang senantiasa menghisap diri dia. Dia akan tanya apa yang telah dilakukan, apakah yang telah dilakukan itu meridhakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi pencapaian kita, harta yang kita kumpulkan, betul enggak harta yang kita kumpulkan melalui proses yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah tidak ada penipuan? Gaji bulanan yang kita perolehi, betul enggak kita punya kewajiban yang kita laksanakan, sama ada pada kerja sama kerajaan ataukah bukan kerajaan? Waktu yang diberikan tepat, dan apa yang kita kerjakan betul, tidak ada penipuan. Kalau demikian, alhamdulillah, kita sudah memperolehi sumber keuangan kita baik. Akan ditanya, kita sudah mengeluarkan dia punya hak daripada harta kita. Ada yang menunggu 8 jenis manusia yang menunggu, kita sudah keluarkan. Karena sebagian ulama mengatakan setiap bulan daripada gaji yang kita ambil wajib dikeluarkan 2,5% untuk membersihkan harta kita, supaya perjalanan kita menuju kepada Allah tepat. Sebila mana kita makan bukan hak kita, kita akan bermasalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang bertanya, itu kan hak saya, siapa yang nak campur tangan?
Saya yang letih, saya yang bangun pagi-pagi kerja di kerajaan atau bukan kerajaan atau kerja sendiri, betul. Tapi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan beberapa persen daripada hasil pendapatan kita. Walaupun bagaimana manusia nak membersihkan dia punya hasil pendapatan, pasti ada cacat. Makanya itu Allah menyuruh Rasulullah SAW supaya umat Islam mengeluarkan zakat sedekah pendapatan mereka. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil daripada harta mereka, keluarkan daripada harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan mereka. Dengan sedekah itu dan mensucikan mereka. Dan tidak ada yang dapat sampai kepada Allah kecuali orang yang suci sahaja. Harta manusia ini dengan perjalanan dia menuju kepada Allah sangat berbahaya. Dan punya peranan yang penting. Bila mana dia bersihkan, dia berikan orang yang perlu, maka dia punya perjalanan akan baik. Dan pada waktu yang sama janji Allah akan melipat gandakan bagi orang yang bersedekah 10. Kemudian ayat Quran mengatakan 100. Tapi amalan kita secara otomatik umat Rasulullah SAW, penghargaan bagi umat Rasulullah SAW 1 terus dibalas 10. Nah, tapi anehnya bagi harta ini adalah 100. Nah, dia gandaan 100, boleh jadi 700. Boleh kepada gandaan yang banyak kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya itu digalakkan setiap pagi sebelum terbit matahari, keluarkanlah sedekah zakat harta kita, meskipun kita adalah hidup dalam keadaan susah. Sebab dengan mengeluarkan itu kita punya rezeki akan mudah. Allah akan bukakan peluang rezeki yang melimpah ruah. Nah, tapi dengan syarat mesti penuh dengan keyakinan. Nah, kalau kita yakin, Allah akan melipat gandakan. Jangan mentes Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita disuruh untuk senantiasa berbuat kebaikan, memikirkan masa depan kita, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang waras. Sebab kita mau ke mana? Kata Al-Quran. Ini Al-Quran telah menjelaskan jalan-jalan untuk menyelamatkan kita. Fa aina tadhhabun? Mau ke mana engkau manusia ni? Apa kamu nak mendustakan semua bukti-bukti yang nyata di dalam Al-Quran? Engkau hanya akan hidup di dunia ini paling lama 70 tahun. Jarang yang limpas. Umur Rasulullah, kata Rasulullah, umur umat aku hanya 60 sampai 70 sahaja. Jarang yang limpas. Kalau limpas itu biasanya sudah nyanyok. Nah, jadi disuruh kita berpikir, fa aina tadhhabun? Mau kemana manusia ini? In huwa illa dzikrun lil alamin, melainkan dia menjadikan Al-Quran ini patokan supaya boleh merenungkan alam semesta. Dia merupakan bahan renungan untuk alam semesta, supaya kita mengetahui perjalanan kita. Bagaimana dulu kita pada awal-awalnya, daripada budak-budak kita 5 tahun, 10 tahun, kita tak terasa. 20 tahun, 30 tahun, ya tua dah kita. 40 tahun, 40 tahun hati-hati kata Rasulullah. Nah, jangan sampai menyesal. 40 tahun mesti
bertindak bijak. Nah, fokuskan akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menyesal kemudian yang tidak memfokuskan akhirat, jangan mencela kecuali dirinya setelah berumur 40 tahun. 50 tahun kita tak sedar. 60 tahun. Baru saya bercakap dengan istri, subhanallah, kita masih ingat lagi dulu waktu di Mesir belajar. Umur kita, sekarang kita sudah sampai 60. Subhanallah, tak terasa. Depan kita apa? Depan kita kubur yang menunggu kita. Naam. In huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi sesiapa daripada kamu hendak berjalan lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dikatakan dunia yang kita lalui di belakang kita. Kita tak akan balik. Nak kembali seperti umur 20 tahun yang lalu tak ada. Nah, tengok depan. Ad-dunya muwalliyatun mudbiratun wal akhiratu qadimatun. Akhirat depan kita. Kita akan tempuh. Cukup enggak kita punya bekal? Kalaulah Imam Ali perjuangannya mengajar umat berjihad di jalan Allah, imam masih lagi mengadu, beratnya lah kehidupan. Bekal kita sangat sedikit. Padahal kalau sujud rokok tak ingat dunia ini, Al-Imam Ali, dan begitulah para sahabat. Nah, masih mengatakan bekal kita sangat sedikit nak jumpa Allah. Nah, bagaimana nak membahagiakan diri kita waktu dikubur? Bagaimana nak menjadikan kuburan kita raudhatan min riyadil jannah, sebagai salah satu daripada kebun syurga. Jangan sampai kita menjadikan kuburan kita hufratan min hufarin nari yaumal qiyamah, merupakan salah satu daripada liang api neraka. Nah, kita tidak tahu alam barzah. Kadang kita setahun setelah orang meninggal dunia sudah hancur, tulang belulang. Kita mengatakan tak ada api pun, tak ada terbakar pun. Kita tak tengok alam barzakh, alam yang berbeza dengan alam kehidupan kita. Meskipun kadang kita tengok juga beberapa kubur yang dibongkar terbakar. Beberapa salafus saleh dikuburkan di samping orang yang berbuat jahat. Seorang melihat dalam mimpi, dia minta untuk dipindahkan kuburnya. Kenapa? Orang alim ni. Sebab tiap-tiap hari aku dengar dia dipanggang, macam ayam dipanggang nah, diputar, dipanggang, dibakar. Setelah meninggal lama dan dipindahkan tempat lain. Tengok jasadnya tak berubah. Nah, kain warnanya berubah. Nah, semestinya kain kafannya pun hancur. Tak. Allah menjaga. Orang yang menjaga kehormatan agama, kehormatan Islam di dunia ini, Allah akan jaga kehormatan dia di kubur. Nah, dalam kehidupan di dunia sebelum dikubur. Nah, siapa yang berbuat baik akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tuan-tuan puan-puan, kita mesti banyak membaca Al-Quran dan mentadabburkan. Sewaktu Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Bersama di dunia, bersama di kubur, bersama di padang mahsyar. Nak melintas tetian as-sirat al-mustaqim, Allah bersama dengan kita. Nah, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, ada saja peluang untuk kebaikan, dia dulu yang sibuk untuk berbuat kebaikan. Nah, itulah yang dikatakan orang yang cerdik.
Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, pandai, baik, senantiasa menghisap diri dia. Dia akan tengok pencarian dia. Dia akan tengok apa yang telah dilakukan. Bagaimana nak mendidik anak kita. Kita yakin tak anak kita didik dengan baik? Boleh mendoakan kita setelah kita meninggal dunia? Yakinkah kita? Nah, yakinkah kita di sini sekarang ini dengan adanya kita tidak mendidik keluarga kita di rumah dia berbuat baik? Kita tak jamin. Nah, kita tak jamin. Dengan handphone yang mereka miliki, seakan-akan Al-Quran. Anak-anak kita seakan-akan Al-Quran. Handphone itu seakan-akan Al-Quran. Nah, kita yakin apa yang mereka tonton dan tengok di handphone, semua itu adalah tanggung jawab kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia merupakan sumber untuk menghisap diri kita. Nah, kalau demikian maka kita akan selamat. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam bahagian yang kedua, yang kita belum jelaskan lagi, wal ajizu, dan orang yang lemah. Dalam riwayat wal ahmaqu, riwayat yang lain wal ahmaqu, dan orang yang tolol, orang yang tidak menggunakan akal fikirannya, meskipun orang tengok dia adalah berakal fikiran, hebat dalam bidang politik, boleh mendatangkan bakteria COVID-19 sehingga mengguncangkan dunia, sampai boleh meruntuhkan ekonomi dunia. Cerdik sungguh dia, dah bukan. Itu namanya orang tolol. Dia tak mengetahui dirinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dikorbankan? Nah, nak hidup sendiri. Nah, itu kan perancangan Yahudi. Mau hidup sendiri. Biar penghuni dunia semuanya mampus, kemudian dia hidup dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menerima dia. Allah Maha Adil. Nah, selama engkau merupakan jalan kebinasaan bagi orang lain, kamu yang pertama yang akan kena. Nah, dianggap dirinya bijak, diprogram bakteri dari dulu, menunggu masa untuk disebarluaskan bakteri ini untuk menggoncangkan keamanan dunia. Apa kira-kira yang terjadi? Kenapa demikian? Sebab mereka tak ada panduan wahyu seperti mana umat Islam. Nah, kita alhamdulillah ada panduan wahyu. Ada penyelamat kita bagi orang yang nak menyelamatkan dirinya. Kita ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ulama kita yang boleh membimbing kita. Mereka tak ada. Alam demokratis, siapa yang kuat, dia yang naik. Nah, kalau orang maling yang orang Samsi yang paling banyak, itu demokrati Samsi. Nah, bila mana LGBT yang paling banyak adalah demokrati LGBT yang akan menghancurkan dunia. Nah, di mana ada LGBT, kalau kita tak berwaspada, di situ akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi media massa sembunyikan benda ini. Nah, di mana ada bencana, yakin bahwa ada pelanggaran terhadap undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Penyelesaiannya kembali kepada Allah. Kita nak berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak mengatakan fa aina tadhhabun? Kau mau ke mana kau ni manusia? Dengan bukti yang nyata. Tak bercakap setakat itu, dia mengatakan fa aina tadhhabun? Diberikan penyelesaian, in huwa illa dzikrun lil alamin. Kecuali dengan panduan Al-Quran ini sebagai sumber peringatan bagi manusia, bagi alam semesta. Nah, al-alamin, kehidupan manusiawi, kehidupan jin. Nah, kehidupan kita punya suasana kehidupan kita, kehidupan binatang, kehidupan tumbuh-tumbuhan.
Semuanya mesti dengan penuh keamanan, dijaga. Dan sekarang manusia dengan kecerdikan dia, bukan kecerdikan, nah, kebodohan mereka nak hidup sendiri. Sedangkan manusia tidak akan hidup sendiri. Nah, mesti dengan bermasyarakat nak hidup sendiri. Nah, rela mendatangkan penyakit supaya masyarakat dunia hancur, nak hidup sendiri. Kena juga. Yang pertama kena. Nah, kenapa? Karena kebodohan umat Islam, umat manusia. Nah, kita umat Islam adalah orang yang berbahagia insyaallah bila mana kita ikut panduan kita. Tak ada penyelesaian kecuali ikut dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim. Allah tak paksa. Bagi sesiapa yang daripada kamu hendak ikut peraturan ini. Naam. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setelah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Naam. Setiap jiwa pasti akan mati. Naam. Oh, ke mana? Wa nabluukum bisyarri wal fitnah. Kami akan menguji engkau dengan keburukan, dengan kebaikan, sebagai cobaan daripada kami. Wa ilaina turja'un. Ingat, hanya kepada kamilah kamu semuanya akan dikembalikan dan akan dihisab. Nah, maksudnya dengarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Adakan pendekatan. Nak selamat, baca banyak Al-Quran. Renungkan Al-Quran. Amalkan Al-Quran akan selamat. Wallahi kita dalam COVID-19 ini bingung. Kita bingung, takut. Kita takut. Takutnya lah kita. Padahal mati jauh lebih berbahaya lagi. Yang memang sudah dijamin akan datang mengambil kita. COVID-19 kalau kita kena penyakit, kita mati, bersabar, kita mati syahid. Masuk di kubur, senang hati. Nah, tapi bukan berarti begitu kita tak berjaga-jaga, kita berjaga-jaga. Makanya kerajaan meletakkan peraturan, ada jarak, kita pakai ini. Nah, tapi jangan terlalu takut, kita hanya ikut syarat zahir saja. Nah, boleh saja kita tutup, kita orang yang pertama kena. Tapi tak apalah, kita disuruh peraturan. Kalau seandainya juga kena dan meninggal dunia, mati syahid. Tak meninggal dunia pun dapat pahala mati syahid. Cantiknya Islam. Nah, tapi jangan mengatakan itulah segala-galanya lah. Nah, tidak akan ditimpa kita COVID-19 kecuali memang sudah ditakdirkan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Barang siapa yang mendustakan, dia keluar dari Islam. Tapi kita disuruh berwaspada. Tidak ada orang yang kena penyakit bala melainkan Allah sudah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Mau takut apa kita? Umat Islam tak takut. Tidak takut. Nah, kita semua nak minta dalam sujud kita senantiasa minta, ya Allah, jadikanlah saya mati syahid waktu Engkau mencabut nyawaku. Kita nak semua mati syahid. Ruginya lah orang yang tahu syahid. Sama ada kita nak mati syahid atau mati konyol. Pilih salah satu dari keduanya. Nah, mati konyol tidak mendapat pahala dari Allah. Kita nak mati syahid. Kita umat Islam disuruh berniat supaya mati syahid. Dan hampir semua, kebanyakan umat Rasulullah SAW mati syahid di tempat tidur. Berapa banyak orang yang dianggap mati syahid dalam peperangan tidak mati syahid karena niatnya tidak betul. Dan kebanyakan umat Rasulullah yang mati syahid di tempat tidur. Kenapa? Niatnya baik. Jadi kita berniat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah terima kita. Jadi dikatakan wal ajizu wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang tolol lagi lemah, yang mengikuti hawa nafsu dia. Naam. Apa saja perkembangan masa untuk memuaskan diri dia dilakukan. Itu adalah orang yang lemah.
Kata Rasulullah, orang yang tolol mengikuti hawa nafsu dia, pada waktu yang sama dia mengharapkan daripada Allah supaya mendapat kedudukan yang luar biasa, nak masuk Firdausil A'la, syurga yang paling tinggi, nak mendapat kebaikan. Dia anggap orang yang paling tolol. Nah, jadi kita mesti berwaspada. Hadis ini selesai kita jelaskan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik pandai, orang yang senantiasa menghisap diri dia dan senantiasa beramal kebaikan, kerana dia tahu mati akan menjemput dia untuk masa depan dia. Waktu berada di kubur, di padang mahsyar, di tian api neraka, untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, Firdausil A'la. Dan orang yang lemah, yang tolol, orang yang mengikuti hawa nafsu dia. Nah, ikut kemungkaran. Nah, tidak ikut petunjuk Rasulullah SAW. Nah, dan harapan dia sangat mengharapkan daripada Allah supaya hidup senang lena. Bagaimana? Siapa yang berusaha dengan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang berusaha melaksanakan kejahatan, dia akan dapat kejahatan. Itu sudah satu as-sunanul ilahiyah, peraturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, itulah selesailah masalah kematian ini sebagai tonggak dan merupakan unsur untuk menggalakkan kita beramal yang terbaik demi kehidupan kita di akhirat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa wuzara'ahu wa a'wanahu min al-muslimin wa sa'ir bilad al-islam, waghfir lana wa liwalidina wa liabaina wa ummahatina wa masyayikhina wa man lahu haqqun 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.